Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada hari ini, Allah mengizinkan saya untuk membuat video yaitu tentang konseling kreatif. Dan pada saat ini saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan maupun semuanya yaitu tentang konseling kreatif. Nah, metode yang saya gunakan alatnya yaitu adalah cermin sebagai alat untuk saya gambarkan apa yang ingin saya jelaskan terhadap cermin tersebut ini. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Sabirin dari kelas BKI 4B. Nah, dari bimbingan konseling Islam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit adapun pentingnya dalam artinya dari alat yang saya gunakan ini, bahan yang saya gunakan ini itu adalah cermin. Nah, pada dasarnya adalah cermin tersebut merupakan banyak peran yang harus dilakukan. Banyak pentingnya kita pahami terhadap cermin tersebut sebagai alat yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap konselingnya. Ketika seseorang konseling pernah melakukan pada hal sesuatu ataupun pernah mengalami kegagalan, pernah merasakan gelisah, pernah merasakan dalam hatinya mengapa hidup ini penuh masalah yang bertubi-tubi. Nah, maka daripada saat itu seseorang konselor harus bisa memahami dari apa yang telah dicurahkan sama seorang konseling. Dan maka pada saat itulah seseorang konselor harus bisa bagaimana caranya meletakkan kata-kata yang baik dan tepat untuk para seorang konseling tersebut, agar seorang konseling bisa memahami makna daripada seorang apa yang telah diberikan sama seorang konselor. Maka pada seorang konselor tersebut memberikan arahan. Nah, apa penyebabnya kegelisahan yang terjadi pada seorang konselor? Apa permasalahan dia? Mengapa dia bisa seperti itu? Nah, mungkin seorang konseling ini pernah mengalami kegagalan, mungkin dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, mungkin ada kesalahan yang dilakukan pada dirinya, dan seakan-akan dirinya ketika melakukan sesuatu itu tidak memenuhi dengan niat yang betul, tidak memenuhi niat yang baik. Maka apa yang dilakukan seseorang konseling tersebut bisa menjadi lamatinya hal-hal yang membuat dia gelisah, permasalahan dilakukannya selalu bertubi-tubi, tidak ada jalan keluarnya. Nah, maka pada saat itulah seorang konselor bisa untuk memahami kepada seorang konselor tersebut. Nah, maka daripada saat itulah kita juga harus bisa memahaminya dengan cara metode yaitu dengan cermin ini. Nah, ketika kita mempunyai permasalahan, sebelum permasalahan itu terlalu berlarut-larut, terus kita menjadi stres, menjadi tidak karuan, maka pada saat itu kita harus bisa berkaca, bisa melihat diri kita, bisa merenung pada diri kita, apa sih yang kita lakukan pada saat ini, mengapa sih bisa permasalahan itu bisa bertubi-tubi kepada kita. Kenapa? Dalam artinya dengan cermin inilah kita bisa untuk mengintrospeksi diri kita, kita bisa mandang, kita bisa melihat daripada apa sih yang harus kita lakukan. Nah, maka dengan berkaca inilah kita bisa untuk mengintrospeksi diri kita. Nah, sebelum kekurangan itu, sebelum dalam artinya kita bisa untuk melihat daripada kaca ini agar apa? Agar kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan pada inilah kita bisa untuk mengintrospeksi diri kita agar dalam kebaiknya, dalam artinya kita bisa supaya bisa terus untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Kita berbicara dalam cermin untuk semangat
dalam melakukan dalam kehidupan. Nah, maka seorang konseling maupun kita sebagai seorang konselor harus bisa dalam artinya semangat untuk memberantas daripada permasalahan tersebut. Agar apa? Agar permasalahan yang kita lakukan tadi bisa step by step bisa selesai, dan step by step mempunyai metode-metode cara untuk melakukan agar permasalahan tersebut bisa selesai. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kita lakukan itu kita bisa memperbaikinya. Dengan apa? Dengan cara mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita. Apa sih kekurangan daripada diri kita ini sehingga permasalahan itu terus berlalu. Nah, maka kita terus dalam artinya mencerminkan diri kita ini, apa sih kekurangan diri kita ini, apa permasalahan diri kita ini. Nah, maka daripada itu kita harus bisa untuk melakukan introspeksi diri kita. Maka kan kita harus selalu merenung apa sih kekurangan diri pada kita ini. Nah, maka pada saat itulah kita bisa untuk menemukan titiknya daripada poin-poin yang akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, maka daripada saat itu kita sebagai seorang konseling harus banyak-banyak untuk introspeksi diri kita ya terlebih dahulu mengenai apa kekurangan-kekurangan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini yang alat yang saya gunakan adalah alat yang cermin, bagaimana kita bisa berkaca untuk merenung bagaimana sih untuk kita bisa untuk memperkuatkan daripada diri kita dalam untuk berjuang untuk menyelesaikan apa sih yang masalah yang kita lakukan. Nah, daripada saat yang kita juga bercermin, dalam artinya kita juga harus bisa daripada kita bercermin, dari cermin tersebut kita muhasabah. Dari muhasabah introspeksi diri kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah memudahkan daripada urusan kita. Nah, dari muhasabah diri kita tadi lah kita juga harus bisa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang bisa memberikan kita ke jalan yang lurus. Nah, maka daripada disitulah kita juga matinya bisa untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat diri kita menjadi tenang. Nah, maka disitulah kita sebagai seorang konselor juga harus bisa menanggapi dari apa yang telah disampaikan kepada seorang konseling. Nah, mungkin baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton ataupun telah melihat video ini. Semoga apa yang bisa saya jelaskan bisa bermanfaat kepada kalian semua. Ingat, di dalam hidup kita itu pasti ada masalah, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, maka pada saat itu banyak-banyaklah kita introspeksi diri, banyak-banyaklah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.